Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi sama aku Naila di podcast Madu TV Sawah Lunto. Here we are, Ikonya. Nah guys, hari ini kita kedatangan salah satu bintang tamu spesial loh. Beliau merupakan salah satu alumni terbaik dari SMA Negeri 2 Sawah Lunto. Semasa sekolah, beliau dikenal sangat aktif, kreatif, dan tentunya sangat menginspiratif. Penasaran kan siapa orangnya? Ini dia, kita sambut Kak Arni Melati. Hai semuanya, salam kenal. Gimana nih Kak perasaannya hari ini? Perasaan hari ini tuh excited banget ya bisa ketemu nih sama teman-teman dari Semandu juga dan teman-teman dari Semandu TV juga. Halo semuanya, apa kabar? Semoga yang nonton nanti rame ya, dan juga video ini bisa jadi sharing-sharing kita buat teman-teman Semandu untuk lebih semangat ke depannya. Pasti ya dong Kak. Kalau perasaan Kakak gimana nih? Kembali lagi ke Semandu tapi sebagai alumni. Seneng banget bisa ketemu guru-guru, jadi memorable gitu kenangan-kenangan di SMA, perjalanan sekolah dulu. Walaupun kondisinya sekarang teman-teman udah pada mencar ya, tapi flashback memorinya masih ada gitu. Oh berarti ada memori-memori ya Kak di tiap sudut SMA ini? Iya, kayak kisah di sekolah gitu loh, kayak lagu Krisya. Oke. Boleh dong Kak ceritain ke kita pengalaman Kakak pas masih di SMA dulu. Mungkin itu kegiatan yang Kakak ikuti ataupun prestasi yang Kakak dapat. Wah, semasa SMA, ini mulai dari kelas 1 ya, kelas 10. Boleh Kak. Boleh. Jadi tuh awalnya ya, ini kita sharing-sharing aja ya teman-teman, bukan disclaimer, bukan bermaksud menggurui atau mengajari, karena kita juga saling berbagi cerita nih. Sharing aja. Ya, sharing Mana tahu bisa aja. jadi motivasi buat kita. Iya, sharing-sharing buat teman-teman. Ada Gen Alpha ya sekarang ya, udah Masih Gen Z. Oh, Kak? masih Gen Z, oke. Gen Z tahap akhir, masih Iya. Gen Alpha. Nah, untuk ceritanya kita flashback udah 10 tahun yang lalu. Wah, udah lama juga ya. 10 tahun yang lalu itu aku bersekolah di SMA 2 Salunto. Panggil aja siapa ya? Ani aja ya. Manggil Ani atau Melati juga boleh. Di dulunya bersekolah di SMA 2 itu dari SMP Negeri 3 Salunto di tahun 2016. Masuk ke sini melalui jalur, dulu namanya ada jalur siswa berprestasi. Jalur prestasi. Sebelum jalur umum. Oh. Sebelum jalur umum. Jadi masukin nilai rapor, masuk ke SMA 2 Salunto. Alhamdulillah keterima di SMA 2. Menjalani perjalanan di SMA 2 itu untuk tahun pertama itu so far seru ya teman-teman. Karena menjajaki kelas 10 itu saya sendiri waktu itu sedang, namanya jiwa muda ya, sedang menggebu-gebu gitu ya. Lagi semangat-semangatnya. Bertemu teman-teman, relasi, apalagi teman-teman itu waktu remaja kita suka hangout, asal-asal. Jadi tuh waktu itu sedang aktif-aktifnya di dunia, mau menjejaki dunia kreatif. Waktu itu sedang senang-senangnya mengikuti seperti seni tari. Jadi selain di akademisi, saya juga senang ikut seni tari seperti sanggar dulu. Jadi hari Sabtu itu ada event-event nari ya, diajakin itu sama dulu sama Bundo dan juga dulu ada guru dari SMP juga dari sanggar gitu. Kalau untuk perjalanan akademisinya di kelas 10, waktu itu mulai mencoba merambah ke dunia OSN, melanjutkan perjalanan dari SMP, OSN biologi, terus kelas 10 juga itu. Untuk kelas 10 sih waktu itu dengan wali kelas Ibu Deni yang mengajar matematika. Jadi dengan beliau sungguh luar biasa dan sangat pintar ya. Ibunya udah S2, udah S3 mungkin ya sekarang ya. Oh, masih S2? Oh, masih S2. Tapi beliau sangat sabar sih mengajari kita, dan juga banyak ilmu yang didapatkan dari Bu Deni juga. Dan saat itu alhamdulillah Arni kecil saat itu mendapatkan juara umum di Keren. Semandu.
Walaupun anaknya agak suka explore ya, suka coba ini coba itu gitu. Nah, terus beranjak ke kelas 11 mencoba peruntungan di Paskibraka. Alhamdulillah kepilih jadi Paskibraka kota, walaupun nggak lulus di provinsi tapi jadi pembawa baki waktu Wih, itu di keren. Kota Sawah Lunto. Jadi, Keren banget. Masya Allah. Kita sama keren. Waktu kelas 11 itu katanya kan kalau misalnya kita ikut paski juaranya turun dong katanya, kebanyakan stereotipnya gitu. Tapi kakak enggak? Tapi alhamdulillah saya membuktikan, Arni membuktikan waktu itu alhamdulillah masih tetap juara umum pada saat itu. Keren. Bagi tips. Bagi tipsnya, yang penting waktu itu apa ya, ngantuk pasti ya, habis paski itu pasti ngantuk banget, apalagi di kelas. Tetap mengerjakan apa yang ditugaskan guru. Kalau misal kita memang nggak fokus di kelas itu, ya udah kita dengarkan aja dulu, tapi nanti pas di rumah dievaluasi, Di review lagi. Iya, di review lagi. At least itu 1 jam aja untuk fokus, nggak perlu banyak-banyak waktu, tapi kita masih punya spare time buat menghabiskan waktu sama teman-teman. Jadi Balance ya. Iya, balance. Jadi kita tuh masih bisa menghabiskan waktu sama teman-teman, tapi kita harus bisa fokus sama waktu untuk emang kita disiplin untuk mempersiapkan akademisi kita gitu. Oh gitu. Kan kakak banyak tuh aktivitasnya. Terus bagi waktunya gimana dong antara akademik tadi? Oh iya. Kalau ini lanjut dulu ke kelas 12 atau Oke, boleh lanjut. Jadi udah Paskibraka kelas 11, terus kelas 11 lanjut lagi mencoba ikut namanya dulu di bawah Udauni Sumatera Barat, ikut Udauni Duta Remaja. Alhamdulillah kepilih di Sumatera Barat jadi Udauni Duta Remaja Anti HIV di tahun 2018. Keren. Alhamdulillah. Di 2000 selanjutnya kelas 3 itu udah mulai dar persiapan ini ya, masuk kuliah ya. Ya dulu itu Arni kecil tuh pengen jadi dokter, tapi jalannya agak berliku sedikit, agak dibelokin dikit nih. Jadi tuh kayak Arni Melati ini mencoba dulu SNMPTN itu kedokteran. Waktu itu alhamdulillahnya ranking 1 paralel di SMA 2 untuk nilai, tapi ya untuk SNMPTN ini kan kita belum tahu bagaimana untuk masuk diluluskan itu kan saingannya juga banyak ya. Iya, saingan banyak dan keberuntungan. Biasanya dipilih tiap kota itu ada kota, jadi dari universitas tersebut. Jadi itu tidak terlalu berharap di SNMPTN, memang mengambil di kedokteran waktu itu, belum rezekinya di sana, terus mencoba SBMPTN. Dan di SBMPTN ini kan waktu itu banyak teman-teman yang bimbel. Arni mungkin karena punya strategi cara belajar sendiri ya, dan saat itu juga kondisi tidak memungkinkan untuk bimbel, jadi mencoba belajar sendiri. Dan yang paling berkesan ya, mengingat waktu itu ada salah satu guru kita tuh namanya Miss Rina. Miss Rina ini kan punya bimbel ya. Terus beliau bilang, Arni kalau mau belajar tempat Miss pakai aja tempatnya gitu kan, nanti datang aja sendiri. Ya udah, jadi kakak tuh sering kesana main buat belajar sendiri, buka laptop, download, terus print. Jadi kakak punya teman-teman anak olimpiade Sumatera Barat, jadi mereka bimbel, jadi kakak kumpulin dari mereka itu soal-soal mereka tempat bimbel, terus teman-teman di luar kota juga kan soal-soal mereka dari sosial media, belajar dari situ untuk SBMPTN. Terus alhamdulillahnya SBMPTN kan pilihan 1 kedokteran, karena dari orang tua diizinkan hanya waktu itu di Sumatera Barat ambil pilihan 1 kedokteran, pilihan 2-nya belum tahu nih apa kan, yang maunya yang relate kedokteran, tapi mau ambil kedokteran juga waktu itu yang di luar Sumber tapi nggak diizinin. Akhirnya ambil yang relate sama kedokteran, dan ya mungkin karena kurang telusuran masalah apa jurusan itu, kakak milihnya kesehatan masyarakat. Dan ya pas pengumuman lulusnya alhamdulillah di Kesmas, kesehatan UNAN.
Kesehatan Masyarakat UNAN. Tapi tetap keren loh Kak. Iya, Udah masuk UNAN tuh keren. Ya alhamdulillah. Jadi seperti itu. Jadi ada senangnya keterima di UNAN dan ada sedihnya karena nggak lulus kedokteran waktu itu kan. Tapi at least bersyukur juga kan. Iya bersyukur. Mungkin ada baik buruknya juga, makanya Allah Iya. ngasih takdir di kesehatan masyarakat gitu. Nah, plot twistnya dari kakak kesehatan masyarakat nih membawa kakak sampai ke kakak sekarang ini jadinya. Jadi kakak kita juga nggak tahu gitu kan perjalanan seperti apa. Yang penting trust the process. Iya, trust the process. Dari kesehatan masyarakat jadi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Keren. Masya Allah, ya. Gimana tadi? Kalau tips bagi waktunya Kak, kan kakak banyak aktivitas gitu tuh pas SMA. Itu gimana dong? Untuk bagi aktivitas ya, mungkin teman-teman di sini juga lagi aktif-aktif juga kan, seru-seru. Ya teman ajak ke sini nongkrong. Gimana supaya balance antara juaranya sama akademisinya lah, sama akademik sama yang lain-lainnya. Yang lain-lainnya. Tentunya kita punya pembagian waktu fokus ya. Jadi ketika mungkin di sekolah teman-teman saat sedang masa pembelajaran bersama guru di ruang kelas, sebisa mungkin teman-teman fokus. Kalaupun teman-teman mengantuk ya, kadang kita memang mengantuk. Kalau memang mengantuk, bisa izin dulu, tetap fokus, dan kalau memang tidak fokus pada saat itu, teman-teman lakukan review ketika di rumah. Jadi sempatkan setidaknya 30 menit sampai 1 jam. 30 menit sampai 1 jam. Dan habis itu pulang sekolah mau main dulu terserah, mau main, mau apa terserah, tapi setidaknya setiap 1 hari teman-teman tuh sediakan waktu 30 menit sampai 1 jam. Teman-teman gak harus belajar, saya harus belajar nih, buka lagi ini, apalagi enggak, liatin aja yang tadi, diingat lagi, tadi gurunya apa ya, atau tanya ke teman yang emang temennya itu sedang mendengarkan diskusi sama teman, sharing juga. Tadi tuh ibunya bilang apa ya gitu kan. Ini kan pastinya saat ini mungkin pembelajaran udah lebih edukatif ya, lebih banyak ya tugas-tugasnya, lebih banyak digitalnya ya sekarang. Itu adalah bentuk adaptif ya dari pembelajaran. Mungkin 10 tahun yang lalu itu masih manual, masih tulisan yang banyak ya. Kalau sekarang lebih bentuk digital. Iya, udah banyak dikasih PPT-nya. Oh iya, gitu. PPT udah sama kayak kuliah dong. Udah mirip-mirip kuliah. Itu sebenarnya itu adalah bekal buat teman-teman persiapan kuliah nantinya. Dan pembagian waktunya teman-teman harus tahu prioritas sih, skala prioritas. Jadi misalnya Naila tuh ada kegiatan apa aja selain dari sekolah? Misalnya ada les. Ada les. Les apa? Bahasa Inggris. Habis itu ikut OSIS juga. OSIS ya. Udah itu aja. OSIS, wah keren ya. Terus habis itu kayak ikut nari, ikut yang lain-lain? Enggak. Enggak. Jadi tuh misalnya nih Naila mau tambah soft skill-nya, kayak Naila mau ikut melukis atau les nyanyi gitu kan, atau foto model gitu misalnya Naila kan. Bisa Naila membagi waktu skala prioritas penting itu ada 4 ya, kalau nggak salah itu ada 4 skala prioritas: penting dan sangat mendesak, penting tapi tidak mendesak, penting. Pokoknya teman-teman bisa lihat skala prioritas itu ada 4 pokoknya dari ilmuwan siapa itu. Jadi teman-teman bisa pelajari gimana cara membagi waktu yang menurut teman-teman dan teman-teman paham gimana skala prioritas yang paling penting. Paling penting tentunya sekolah. Sekolah, habis sekolah les, habis les mungkin ada hiburan kayak ngumpul sama teman-teman, hangout, atau teman-teman yang laki-laki mungkin hobi futsal atau ngeband. Ngeband kan sebenarnya hobi kita itu tidak membatasi ruang gerak kita untuk mendapatkan juara di akademisi. Sebenarnya itu balik lagi ke prioritas teman-teman, apakah teman-teman aware mau ikut mengusahakan atau teman-teman hanya mencoba fokus dalam satu bidang aja gitu. Misal
aku nggak mau nih di kelas ya, kayak gini biasa-biasa aja, tapi aku mau fokus di bidang apa aja. Mungkin teman-teman harus tahu gimana skala prioritas teman-teman aja. Jadi tuh apa yang kita ambil kita tahu resikonya gitu. Berarti harus pandai-pandai banget ya, Kak? Pandai-pandai banget enggak, tapi kita tahu gimana strateginya aja gitu. Tahu Pandai dalam mengatur semua ya. Kita ngerti strateginya. prioritas kita apa. Kayak Iya. sekolah, berarti kita kayak nggak boleh main-main sekolah lah. Main-main tahu waktunya. Iya. Iya, waktu istirahat main-main lah gitu. Pulang sekolah mau main-main gitu kan. Mau main-main. Jadi kita sadar sama diri kita, sadar dengan apa yang ingin kita capai, apa tujuan kita. Jadi sebenarnya kita punya goals itu supaya diri kita tuh tahu diri kita tuh mau apa, mau kemana, jalannya apa, tanpa membatasi ruang gerak kita. Ya, ketika kita mau menikmati perjalanan kita sambil berkumpul dengan teman-teman, menikmati hobi kita, jadi kita tahu kesadaran prioritas itu. Jadi intinya kita tahu kesadaran prioritas untuk membagi waktu. Keren sih Kak tipsnya. Nanti aku cobain. Boleh banget buat teman-teman semuanya, boleh dicoba. Sekarang kita pindah masa kuliah nih Kak. Dengar nih, Kakak nih kuliah lulusan tercepat 3,5 tahun. Terus juga lulusan terbaik alias cum laude. Nah, dan juga katanya Kakak juga ikut kayak part time job gitu. Nah, itu tuh kok bisa gitu. Kok bisa kayak masih dengan seabrek aktivitas tadi tuh masih bisa gitu jadi lulus tercepat, IPK-nya juga bagus gitu. Masya Allah ya. Sebenarnya kuliah sambil part time itu iya tadi itu balik ke prioritas kita. Prioritas waktu itu saat kuliah memang sebelumnya pas SMA kakak kan ikut yang ini pageant sih itu kan, yang iya tadi. Jadi emang udah mulai mencoba suka foto, modeling, tapi saat itu di daerah kita kan mungkin karena masih pemula tidak terlalu ini. Jadi kakak hanya kesenangan, hobi. Tapi pas kuliah kakak mikir hobi ini bisa ngasilin duit loh. Gimana caranya? Apalagi anak kuliah itu butuh uang tambahan kan. Iya. Uang tambahan gimana caranya supaya dapat uang tambahan tapi dengan cara yang baik gitu kan. Oh iya aku punya hobi, aku suka foto, aku suka model, aku suka dunia fashion itu. Jadi kakak mencoba ikut tanya-tanya relasi kan teman-teman. Jadi beberapa kali memang mengisi waktu itu dengan part time modeling dan juga kakak pernah jadi host juga, MC ngisi acara waktu itu. Cara bagi waktunya kan kakak tuh dulu zaman corona. Berarti daring, kebanyakan daring. Iya, 2 tahun daring. 2 tahun tuh daring, setahun itu offline ya. Jadi dari 2019 ke 2020 itu kan 1,5 semester itu kita offline. Habis itu 2020 sampai 2022 itu daring. 2022 sampai 2022 kan udah offline lagi nih. 2022 akhir kakak udah sidang, 2023 Februari kakak sidang akhir, terus wisuda. Jadi memang pada saat itu kan pas awal-awal kuliah ikut organisasi kan, udah ada perkumpulan namanya Udah Uni Sumatera Barat itu kan. Jadi di bawah Udah Uni Sumatera Barat, Udah Uni Remaja. Jadi di situ dapat relasi untuk ini modeling itu, foto-foto itu. Jadi disitulah bisa untuk menambah-nambah ya, menambah uang makan anak kuliah. Dan juga waktu kuliah itu alhamdulillah kakak tuh dulu lulus beasiswa. Jadi alhamdulillahnya waktu itu dapat uang bulanan juga, jadi gratis kuliah dapat uang bulanan. Beasiswa kuliah di UNAN. Iya, beasiswa kuliah di UNAN. Jurusan Kesehatan Masyarakat. Keren. Nah, kita dapat informasi juga nih Kak. Kakak kan sekarang kerja di Kemenkes Pusat RI. Yang itu tuh emang luar biasa banget, kayak keren banget gitu. Dan kayak punya privilege gitu. Nah, bisa ceritain dong ke kita, gimana proses masuk ke sana Kak? Terus ada juga nggak kesempatan magang untuk anak-anak yang
kuliah di daerah kayak Sumber ini untuk magang juga di Kemenkes. Oke, nah untuk kesempatan ya, untuk masuk ke Kemenkes itu sebenarnya teman-teman apapun pekerjaannya luar biasa ya. Iya, tapi alhamdulillahnya waktu itu kakak emang alhamdulillah ditakdirkan masuk di Kemenkes itu. Waktu itu kakak tes CPNS di tahun 2024. Jadi tes CPNS, kakak udah sambil kerja nih waktu itu. Kakak udah kerja di Jakarta, memang sudah merantau di Jakarta juga. Jadi lulus kuliah memang udah merantau ke Jakarta. Dan kerabat kakak waktu itu ngabarin kalau ada CPNS buka. Tapi di wishlist hidup kakak tuh nggak ada mau jadi PNS waktu itu. Karena mungkin ya belum mau aja waktu itu, belum mau ya. Nanggung-nanggung nih kesempatan kedua kakak ambil yang nggak minat dari kakak. Jadi kalau kakak pun nggak lulus di sini gitu, kakak nggak kecewa gitu. Jadi mencobalah di sini ambil Kemenkes RI yang di Kuningan Jakarta Selatan. Lulus melewati beberapa tahap yang saingannya nggak bisa dihitung jari ya. Ya pasti orang banyak minat juga ya ke sana. Iya, dan saingannya sangat banyak ya saat itu. Dan alhamdulillah Allah membawa kakak lulus di Kementerian Kesehatan di CPNS 2024. Itu Di bagian apa itu, Kak? kakak di bagian Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit sebagai perencana. Keren. Itu kerja di mana, Kak? Kakak kerjanya di Kuningan Jakarta Selatan. Di kantor pusatnya. Keren. Masya Allah. Jadi tadi gimana? Oh itu ada nggak kesempatan untuk kesempatan magang nih. Nah, for your information nih teman-teman semuanya, sobat Semandu TV, di Kemenkes yang biasanya itu kan memang memprioritaskan kampus-kampus terbaik di Jawa. Ya di Indonesia lah. Dan yang paling banyak kan memang di Pulau Jawa ya. Paling banyak Pulau Jawa. Tapi sekarang itu udah banyak teman-teman kita yang dari kampus Sumatera, khususnya di Universitas Andalas ataupun teman-teman yang lain di kampus lain di Sumatera, itu udah banyak juga yang magang di Kemenkes. Jadi sangat terbuka untuk teman-teman yang nggak apa-apa kita kuliah di Sumatera, tapi kita bisa mencoba peruntungan kita di daerah Jabodetabek ya, khususnya di kementerian dengan cara magang. Nah, untuk magangnya sendiri itu banyak ya variasinya. Teman-teman nanti bisa membuka websitenya Kemenkes. Jadi caranya tuh buka website resminya Kemenkes ya. Nah, di situ biasanya ada informasi-informasi langsung dari Kemenkesnya. Dan juga nanti caranya itu melampirkan, jadi dari pihak akademisi kampus, kan itu langsung dari akademisi kampus yang langsung berkoordinasi dengan pihak kepegawaian Kemenkes. Jadi misalnya teman-teman bertujuan ke Direktorat Kesehatan Lingkungan, misal ke Direktorat Kesehatan Lingkungan. Jadi teman-teman harus bersurat dulu nih, teman-teman dari pihak Semandu TV-nya yang mau magang di Kemenkes harus bersurat dari akademisi, misal akademisi UNAN bersurat ke kepegawaian Direktorat Kesehatan Lingkungan gitu. Jadi harus bersurat. Dan caranya teman-teman juga bisa pantengin websitenya Kemenkes, jadi bisa dapat informasi terupdate di sana. Dan juga selain magang juga banyak ini loh, info-info kayak info perlombaan dan lain-lain. Jadi mereka sangat membuka peluang buat teman-teman dari seluruh Indonesia gitu. Nah tuh guys, ternyata Kemenkes juga buka peluang loh buat kita. Jadi tunggu apa lagi? Ayo daftar di Kemenkes. Oke nih Kak. Tentunya untuk jadi kakak yang sekarang ini pasti itu nggak mudah banget, banyak rintangan dan tantangan yang kakak hadapin. Nah, sharing dong ke kita kunci kesuksesan kakak deh sampai bisa sampai di titik ini. Masya Allah ya, kalau dibilang sukses masih banyak yang lebih sukses ya, masih banyak yang lebih sukses. Pada saat ini tahap belajar lah, tahap berproses lah kakak bilangnya. Kalau dibilang sukses ya tentunya belum sejauh Bill Gates atau yang lain-lain gitu ya. Jadi tahap kakak berproses sekarang ini yang kakak ingat, untuk kakak tahap di sini, kakak tidak menyerah.
Jadi kakak gagal itu menurut kakak itu, gagal itu bukan maksud kamu kalah, tapi gagal itu kamu selangkah lagi menang, berarti gagal itu kemenangan yang tertunda. Jadi misalnya dulu kakak masuk di kedokteran UNAN, belum tentu kakak di sini gitu. Kalau kakak lulus di kesehatan masyarakat, kakak nggak tahu jalan kakak berliku akan sampai di Jakarta dan sampai di Kemenkes ini gitu. Jadi kita nggak apa-apa, kita dikasih jalan yang belok dikit, tapi kita tetap mengusahakan untuk tujuan kita sampai di mana. Jadi kita jangan membandingkan diri kita berproses dengan orang lain. Misal, ih teman gue lulus di sini, lulus di kampus ini, lulus di kedinasan ini, kok saya nggak lulus di sini ya gitu. Nggak masalah, yang penting kamu udah berjuang semaksimal mungkin, jalan kamu di situ, ya udah kamu jalanin yang terbaik untuk kamu. Dan kamu lihat ke belakang, setahun ke belakang, kamu progresnya udah apa. Jadi kamu tidak membandingkan diri dengan orang lain, tapi membandingkan diri kamu di kamu yang dulunya. Berarti yang ini dong, kayak kata pepatah, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Iya, benar sekali. Dan tentunya memang kunci kita mencapai apa yang kita inginkan itu tidak lepas dari doa orang tua kita, doa keluarga kita ya. Terus kuncinya itu ikhlas menjalani apa yang terjadi sama kita. Ketika kita masih menyesali apa yang terjadi sama kita nggak akan move, kita nggak akan pindah dan nggak akan grow up sama apa yang ada di diri kita. Jadi kita tuh harus kita terima, kita ikhlas, kita maju, terus kita survive. Kalah menangnya itu nanti, yang penting kita maju. Kalau kita menang, kita berhasil progres. Tapi kalau kita kalah, itu bisa jadi pembelajaran kita buat menang lagi ke Iya, depannya. apa kekurangan kita pas itu, berarti kita tingkatin lagi. Iya, dievaluasinya. Dan mungkin dari teman-teman di Semandu ini kan tiap kita tuh kan beda-beda ya keahliannya. Mungkin Naila ahli di bidang speaking bahasa Inggris, ada si A yang ahli di olahraga, atau si B yang ahli di musik. Gak masalah, karena sukses itu banyak cabangnya, dan sukses di satu bidang tidak bisa membandingkan orang ini sukses juga di bidang itu. Jadi kesuksesan orang-orang itu punya kesuksesan masing-masing. Jadi kamu sukses, kamu melihat progres kamu, diri kamu sekarang dengan diri kamu sebelumnya, bukan dari diri kamu ke diri si A, si B, enggak. Jadi kamu ini perbandingannya kita apakah masih stuck atau kita udah move gitu, udah grow up kita nih gitu. Jadi tidak underestimate diri kita ke orang lain gitu. Percaya diri, tidak menyerah, selalu berprogres. Dan trust the process. Iya, trust the process. Pokoknya kan jalan kita udah diatur gitu sama Allah. Ya udah kita jalani aja yang terbaik. Kalau emang ini baik buat kita, pasti bakal datang sendiri. Dan benar teman-teman mungkin bisa ingat di surah Al-Insyirah ya. Ayat 5-6 itu yang menjadi salah satu reminder saya setiap hari. Karena 2 kali diulang di Al-Quran, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan ada kemudahan. Jadi tuh pikir aja, mungkin sekarang kita lagi struggle, kita lagi sedih, nggak apa-apa, habis itu kita bakal ada kesenangan, ada kebahagiaan, karena semua itu nggak abadi. Karena kita bahagia, mana tahu nanti juga semuanya akan berputar, dan dimana kita berprasangka, di situ juga Allah ada. Kan Allah mengatakan, aku sesuai prasangka hambaku. Jadi ketika kita percaya Allah menolong kita, Allah bakal menolong kita. Tapi ketika kita berprasangka, Allah jahat, Allah kok nggak lolosin saya di sini, kok Allah nggak kasih saya yang saya harapin, enggak. Tapi itu Allah tuh lagi nyiapin apa yang kita prasangkain. Jadi tuh membangun energi itu lebih penting, teman-teman. Jadi membangun energi syukur, membangun energi ikhlas untuk mencapai sesuatu hal yang kita inginkan tuh memang harus melibatkan tangan Allah. Jadi tuh apapun, ketika kita mau ambil take something, kita harus menyerahkan sepenuhnya ke Allah gitu. Tawakal ya Kak. Iya, benar sekali. Berarti kunci kesuksesan Kakak ini tidak jauh-jauh dari Allah juga ya. Iya, karena dari orang tua gitu. Iya, kalau Kakak nggak berserah ke Allah, mungkin di titik terendah kakak
akan salah jalan. Iya, akan salah jalan. Percayain semuanya ke Allah, guys. Iya, benar. Nah, yang terakhir nih, Kak. Ada nggak pesan yang mau kakak sampaikan ke adik-adik kakak yang masih sekolah nih di Semandu sebagai alumni yang udah berkarir juga di Jakarta, yang udah bisa dibilang sukses lah pokoknya. Nah, untuk adik-adikku tercinta yang di Semandu, tetap percaya sama diri kalian sendiri, jangan menyerah, tetap berproses, tetap percaya kalau kalian itu bisa, kalian itu mampu, kalian itu orang sukses yang membanggakan keluarga, orang tua kalian, dan jangan bilang, kan aku dari orang kayak gini Kak, aku dari keluarga kayak ini kok, masa aku harus bermimpi? Enggak guys, teman-teman tuh layak untuk meraih mimpi teman-teman, layak untuk memperjuangkan, Kak tapi aku nggak hebat di bidang ini. Ya kalian hebat di bidang kalian masing-masing, dan di situ kalian harus fokus. Jadi kalian misalnya hebat, Kak aku hebatnya nyanyi, aku hebatnya ini, misalnya hebatnya nulis gambar gitu kan, nggak Bisa masalah gitu. Jadi jurnalis bisa, Iya, kalau hebat jadi nulis. jurnalis hebat bisa. Jadi seniman bisa. Jadi emang harus fokus sama yang kalian senangi, tapi tidak meninggalkan apa yang misalkan sekarang masih proses membelajar, nggak apa-apa, jalanin, ikutin prosesnya gitu. Jadi teman-teman semua, teman-teman Semandu yang baik itu yang mau mempersiapkan kuliah ya, atau adik-adik yang masih kelas 10, kelas 11, nggak apa-apa, percaya proses teman-teman semuanya. Teman-teman masih muda, masih panjang jalannya. Coba apapun yang kalian senangi, eksplor apapun kesukaan teman-teman, hal-hal positif, karena di luar sana terbuka sangat besar peluang untuk teman-teman sukses, karena nggak satu jalan menuju Roma, ada banyak jalan menuju Roma. Jadi sukses itu tergantung diri kita, dan jangan bandingkan diri kita dengan orang lain, bandingkan diri kita dengan diri kita yang dulu. Jadi bandingkan dari diri kita yang setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, apakah sudah berproses atau masih stagnan. Kalau misalnya masih stuck, kita harus move, kita harus cari jalan gimana kita berproses, dan jangan merasa terbebani, harus enjoy, balance. Nah itu dia guys, kalau kalian punya mimpi, kalian tuh jangan merasa kalian tuh nggak bisa dapetin mimpinya, pasti bisa. Dan kalian harus percaya sama potensi dalam diri kalian sendiri. Kalau nggak kalian yang percaya sama diri kalian, siapa lagi? Dan juga jangan lupa di setiap jalan tuh sertakan Allah guys. Biar Allah selalu nolong kalian dan bisa dapet hal yang mungkin lebih baik daripada apa yang kalian pikirin. Nah, makasih ya Kak, waktunya hari ini udah mau sempetin datang ke Semandu TV dan ngobrol-ngobrol santai nih bareng kita semua. Semoga jalan Kakak ke depannya makin berkah dan makin karirnya juga makin sukses dan jadi versi terbaik dari diri Kakak. Amin. Semoga teman-teman di Semandu juga makin sukses ya, Semandu TV makin sukses, makin berjaya, makin banyak nih kolaborasi sama alumni-alumni hebat lainnya. Dan tentunya makin berkembang ya channelnya, teman-teman makin kreatif juga, dan selalu disupport nih baik dari sekolah ataupun dari kota kita. Semoga nanti kota Sawalunto melirik nih, oh Semandu TV ada channelnya. Semoga banget. Iya. Keren-keren, dan aku mau acungin 2 jempol nih buat adik-adik Semandu, karena keren banget ya, karena di angkatan aku dulu belum ada nih Semandu TV. Jadi ini adalah bentuk inovasi dari teman-teman Semandu, dan semoga teman-teman Semandu tetap berproses ya, tidak meninggalkan kreativitas ini, akan selalu menambah ilmu-ilmu baru ke depannya. Sukses selalu Semandu TV. Oke guys, sampai situ dulu podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di podcast Semandu TV Sawah Lunto yang lainnya. Here we are, Ikonyo. Bye-bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muda jiwa selamanya muda, kisah kita abadi selamanya. Muda jiwa selamanya muda, kisah kita abadi selamanya. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17?
Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu dinginnya lebih logika. Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Di masa-masa